Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman Universitas Terbuka, khususnya di program studi agribisnis mata kuliah klimatologi pertanian. Nah, pada sesi ini kita sudah masuk sesi ke-7. Nah, pada sesi 7 ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi iklim. Nah, di mana iklim ini sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, pada sesi ini unsur-unsur iklim di alam itu tidak berdiri sendiri ya teman-teman ya, tetapi saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya, terutama di wilayah dan tempat merupakan penjumlahan atau macam-macam unsur lainnya. Nah, pada sesi 7 ini, teman-teman wajib mengetahui dan dapat menjelaskan tentang klasifikasi iklim yang ada di wilayah masing-masing itu tentunya ya teman-teman ya. Nah, faktor utama pada iklim ini kita harus mengetahui iklim sebagai pengendali ataupun pada letak geografisnya dan juga keadaan iklim di setiap wilayah itu sangat berbeda ya teman-teman ya. Ada iklim dingin, daerah panas, daerah gurun, dan juga ada stepa dan hutan tropis gitu. Nah, biasanya ini tersebar di berbagai tempat sehingga membutuhkan suatu sistem penanaman ataupun kelompok-kelompok yang sama. Nah, pada sesi 7 ini, teman-teman harus mengetahui tentang klasifikasi iklim. Kita perlu memperhatikan yang pertama, tujuan klasifikasi iklim untuk apa, latar belakang pada pembuatan klasifikasi iklim, lalu daerah-daerah yang berlaku pada klasifikasi iklim itu. Nah, dengan mengetahui klasifikasi iklim, kita akan mendapat lebih ya atau dapat memilih klasifikasi iklim secara sesuai pada tujuan tertentu. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengisi kehadiran pada sesi 7 ini serta materi inisiasi tetap dibaca dan dibuka terutama, dan juga di sini ada memahami cuaca dan iklim, pendalaman materi serta ada PPT tentang klasifikasi iklim. Harap teman-teman mengisi forum diskusi ya teman-teman, dan dijawab nanti akan dinilai gitu. Dan tak kalah lupa di diskusinya terkait jelaskan perbedaan antara iklim tipe C, iklim tipe sedang dan juga iklim tipe D ya atau iklim kontinental serta menurut klasifikasi Köppen gitu. Dan juga sebutkan dan jelaskan cara singkat karakteristik utama dari setiap jenis iklim dalam suatu sistem Oldman, dan juga ya apa perbedaan mendasar tentang antara sistem klasifikasi iklim ini, yaitu perbedaan antara Oldman pada sistem Köppen dan sistem Ferguson. Teman-teman harus menjelaskan itu. Dan jangan lupa ketika menjelaskan itu apabila mengambil referensi, jangan lupa buku modul dan juga referensi penelitian juga tetap dibuka gitu. Dan ada tugas ya teman-teman ya, tugas 3 itu dibuka tanggal 26 dan juga sampai 9 Juni gitu. Nah, teman-teman wajib mengetahui ya ataupun mengerjakan tugas tersebut itu. Ini ada kriterianya di sini, ini ada dari data tersebut itu teman-teman melakukan analisa ya dengan menggunakan cara yang tercantum di PMP modul 5 gitu kan. Nah, pada modul 5 ini teman-teman akan menemukan dan menyatakan wilayah yang teman-teman masuk zona iklimnya. Ini wilayah teman-teman ya. Dan juga nama iklimnya apa, mana yang menurut klasifikasi Köppen, Smith-Ferguson ataupun sistem klasifikasi yang teman-teman ketahui gitu. Lalu beri alasan, argumen dan informasi ataupun data akurat untuk menjelaskan klaim dari pendapatnya teman-teman gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa mengetahui dari mitigasi bencana itu dari data yang teman-teman miliki tentang kondisi udara, curah hujan, kecepatan angin, informasi atas bencana yang tercantum pada situs BMKG gitu kan. Tetap dilakukan analisa ya tentunya, dan juga nanti bisa dilihat pada aplikasi atau di website www
smartdraw.com atau SWOT analisis gitu. Ini sudah tercantum di bagian learning teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman ya, di sini teman-teman ini ada format tugasnya bisa di-download, ada juga tes formatif, udah coba nanti angkat evaluasi tutor-tutor ini, semoga pembahasan kedepannya lebih baik gitu. Tetap semangat ya teman-teman ya, supaya nilai teman-teman lebih baik dan juga perhatikan panduannya ya supaya nilainya tetap baik. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa dan tetap semangat dan tetap berkarya. Terima kasih.